Ariel Gunawan, NIM 1909511007 dari kelas C. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Video ini berisikan tentang media pertumbuhan bakteri dan jamur. Selamat menyaksikan. Pengertian media. Media mikrobiologi adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Fungsi media. Media berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber makanan, dan penyedia nutrisi bagi mikroorganisme yang akan dibiarkan pada media. Selain itu, media juga berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, dan menyimpan mikroorganisme dalam waktu yang lama di laboratorium. Media juga digunakan untuk mengidentifikasi bakteri, serta mempelajari sifat-sifat koloni atau pertumbuhan dan sifat-sifat biokimia. Persyaratan media. Untuk menciptakan keadaan lingkungan yang tepat secara sintetis sebagai pengganti keadaan alam, maka diperlukan persyaratan tertentu agar bakteri dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam media. Persyaratan tersebut yaitu 1. Media harus mengandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri. 2. Media harus mempunyai tekanan osmosis, tekanan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan bakteri. 3. Media harus dalam keadaan steril, artinya sebelum ditanami bakteri yang dimaksud, media tidak ditumbuhi oleh mikroba lain. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada media. Yang pertama, tingkat keasaman atau pH. Kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral. pH 4,6-7 merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri, sedangkan kapang dan kamir tumbuh pada pH yang lebih rendah. Yang kedua yaitu suhu. Tiap mikroba mempunyai kisaran suhu dan suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Adapun 3 kelompok yaitu psikorofil, yaitu mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 0-20 Celcius, mesofil 20-45 Celcius, termofil di atas 45 derajat Celcius. Kebanyakan mikroba perusak pangan merupakan mikroba mesofil, sementara bakteri patogen umumnya mempunyai suhu optimum pertumbuhan sekitar 30 Celcius yang juga adalah tubuh manusia. Yang ketiga yaitu nutrien. Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya, yaitu memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi dan pertumbuhan selnya. Unsur-unsur itu yaitu karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah kecil logam lainnya. Yang keempat yaitu tekanan osmosis. Ketika tekanan osmosis lingkungan lebih besar atau hipertonis, maka bakteri akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, plasmopetisis terjadi jika bakteri ditempatkan dalam lingkungan hipotonik, sehingga air dari luar akan masuk ke dalam sel bakteri dan menyebabkan sel membengkak dan rusak. Faktor kelima yaitu oksigen. Berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, mikroba dibedakan atas 4 kelompok, yaitu aerob, anaerob fakultatif, dan mikroaerofil. Aerob yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Anaerob yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Anaerob fakultatif yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa ada oksigen. Mikroaerofil yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen yang normal di udara. Kemudian faktor keenam yaitu sterilitas. Media dalam keadaan steril, artinya tidak ditumbuhi oleh mikroba lain. Bentuk media ditentukan oleh ada tidaknya penambahan zat pemadatan, seperti agar-agar, keratin, dan sebagainya. Ada 3 bentuk media, yaitu media padat, media semisolid, dan media cair. Yang pertama yaitu media padat, di mana pada media digunakan bahan pemedat, misalnya agar-agar. Nah, jumlah tepung agar yang ditambahkan tergantung kepada jenis mikroba yang dibiarkan. Bila mikroba memerlukan kadar air tinggi, maka jumlah tepung agar harus rendah. Tapi bila kadar air harus rendah, maka penambahan tepung agar harus lebih banyak. Media padat ini umumnya dipergunakan untuk bakteri, algi, jamur, dan kadang-kadang mikroalga. Media ini terdiri dari 3 macam bentuk, yaitu bentuk lempeng, miring, dan tegak. Bentuk lempeng yaitu media dibekukan dalam cairan Petri. Bentuk miring yaitu media dibekukan dalam keadaan miring dalam tabung reaksi. Sementara bentuk tegak, media dibekukan dalam keadaan tegak dalam tabung. Untuk contoh media padat dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang kedua yaitu media semisolid. Media semisolid yaitu bila penambahan zat pemadat hanya 50% atau kurang. Umumnya, media semisolid diperlukan untuk pertumbuhan mikroba yang baik.
banyak memerlukan air dan hidup anaerobik atau fakultatif. Media semi-solid digunakan untuk pemeriksaan pergerakan atau motilitas bakteri. Yang ketiga yaitu media cair. Media cair yaitu bila ke dalam media tidak ditambahkan zat pemadat. Umumnya dipergunakan untuk pembiakan mikroalga dan kadang-kadang bakteri dan ragi. Contoh media cair bisa dilihat pada tabel berikut ini. Penggunaan media bukan hanya untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba, tetapi juga untuk tujuan-tujuan lain seperti isolasi, seleksi, dan diferensiasi biakan yang didapat. Artinya, penggunaan beberapa jenis zat tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan mikroba banyak juga dilakukan dan digunakan, sehingga masing-masing media mempunyai sifat tersendiri sesuai dengan maksudnya. Berdasarkan fungsinya, media dibedakan menjadi yang pertama yaitu media dasar atau umum. Media umum yaitu media yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan satu atau lebih kelompok mikroba secara umum. Media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba. Contohnya adalah nutrient broth agar untuk bakteri dan kentang dextrosa atau potato dextrose agar untuk jamur. Media selanjutnya yaitu media diperkaya atau enrichment, yaitu merupakan media yang telah ditambahkan dengan bahan-bahan bernutrisi tinggi seperti darah, serum, atau ekstrak kamir untuk tujuan kultivasi mikroba tertentu. Contohnya itu blood agar. Darah yang dimasukkan ke dalam media ini merupakan bahan pengayaan untuk kultivasi organisme-organisme selektif seperti Streptococcus. Darah juga memungkinkan terjadinya sifat hemolitik dari beberapa organisme seperti Streptococcus tersebut, yang aktivitas hemolitisnya diklasifikasikan sebagai berikut. Hemolisis alfa. Terjadi lisis eritrosit secara tidak sempurna dengan reduksi hemoglobin menjadi metaglobin dan menghasilkan suatu halo berwarna kehijauan di sekeliling pertemuan bakteri. Hemolisis beta yaitu terjadi lisis eritrosit dengan penghancuran sempurna dan penggunaan hemoglobin oleh organisme yang menghasilkan zona jernih di sekeliling koloni. Hemolisis gamma tidak terjadi lisis sel-sel darah merah sehingga tidak ada perubahan signifikan pada tampilan media di sekeliling koloni. Contoh lain dari media diperkaya yaitu kaldu slenit atau kaldu tetrationat untuk memisahkan Salmonella typhi dari mikroba lain yang ada dalam feses. Pada media diperkaya ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menstimulasi pertumbuhan mikroba yang jumlahnya sedikit dalam suatu campuran berbagai mikroba, misalnya coklat media dan yeast ekstrak agar. Media selanjutnya yaitu media diferensial. Media ini digunakan untuk membedakan satu bakteri dengan bakteri lain dengan penentuan sifat-sifat yang khas pada mikroba tersebut. Contohnya yaitu media triple sugar iron agar atau disingkat TSIA, media sulfite indole motility atau SIM, dan blood agar untuk penumbuhan bakteri hemolitik. Media selanjutnya yaitu media selektif. Media selektif yaitu media yang hanya dapat ditumbuhi oleh satu atau lebih jenis mikroba tertentu, tetapi akan menghambat atau mematikan jenis-jenis mikroba lainnya. Misalnya media SS agar untuk menumbuhkan Salmonella dan Shigella. Contoh lain yaitu McConkey agar yang ditambahkan garam empedu atau bile salt yang menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri di luar saluran cerna, sedangkan bakteri yang tumbuh di saluran cerna seperti E. coli atau Salmonella dapat tumbuh. Media McConkey agar selain selektif terhadap bakteri gram negatif, juga bersifat diferensial terhadap fermentasi laktosa. Media yang terakhir yaitu media uji atau identifikasi, contohnya Mueller-Hinton agar. Media uji digunakan untuk pengujian senyawa tertentu dengan bantuan mikroba, misalnya media penguji vitamin, antibiotika, dan residu pestisida. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.